Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas pokok pikiran yang terkandung untuk standar seperti di bawah. Standar 4.1 Pencegahan dan Penurunan Stunting. Puskesmas melaksanakan pencegahan dan penurunan stunting beserta pemantauan dan evaluasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A. Kriteria 4.1 Pencegahan dan penurunan stunting direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi melibatkan lintas program, lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat. Pokok pikiran. A. Pencegahan dan penurunan stunting direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi dengan melibatkan lintas program, lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat. B. Upaya pencegahan dan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan saja, tetapi perlu dilakukan pemberdayaan lintas sektor dan masyarakat melalui perbaikan pola makan, pola asuh, dan sanitasi serta akses terhadap air bersih. C. Upaya pencegahan dan penurunan stunting dilakukan terintegrasi lintas program, antara lain, dalam pelayanan pemeriksaan klan, imunisasi, kegiatan promosi, dan konseling, menyusui dan gizi, pemberian suplemen, dan kegiatan intervensi lainnya. D. Integrasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting, antara lain, dilakukan melalui advokasi dan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, keluarga, masyarakat, serta sasaran program dan intervensi lainnya. E. Dalam pencegahan dan penurunan stunting, dilakukan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan layanan dan cakupan intervensi gizi sensitif, lintas sektor, dan intervensi gizi spesifik, lintas program, sesuai dengan pedoman yang berlaku. F. Intervensi gizi sensitif antara lain, meliputi 1. Perlindungan sosial. 2. Penguatan pertanian. 3. Perbaikan air dan sanitasi lingkungan. 4. Keluarga berencana. 5. Perkembangan anak usia dini. 6. Kesehatan mental ibu. 7. Perlindungan anak, dan 8. Pendidikan dalam kelas. G. Intervensi gizi spesifik meliputi 1. Pemberian tablet tambah darah, TTD, pada remaja puteri. 2. Pemberian tablet tambah darah, TTD, pada ibu hamil. 3. Pemberian makanan tambahan pada ibu kurang energi kronik, KEK. 4. Promosi konseling pemberian makanan bayi dan anak, IMD, ASI eksklusif, dan makanan pendamping ASI yang tepat. 5. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita. 6. Tata laksana balita gizi buruk. 7. Pemberian vitamin A bayi dan B. 8. Pemberian tambahan asupan gizi untuk balita gizi kurang. 9. Penganekaragaman makanan. 10. Suplementasi, fortifikasi gizi mikro. 11. Manajemen dan pencegahan penyakit. 12. Intervensi gizi dalam kedaruratan, dan 11. Kampanye asupan protein hewani pada ibu hamil, ASI eksklusif, dan empasi kepada bayi dan balita. H. Bentuk intervensi sensitif dan spesifik dalam perjalanannya akan mengikuti perkembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. I. Penetapan indikator kinerja terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja puskesmas. J. Pencegahan dan penurunan stunting harus dapat menjamin terlaksananya pencatatan dan pelaporan yang akurat dan sesuai prosedur terutama pengukuran panjang atau tinggi badan menurut umur, PBU, TBU, dan perkembangan balita. K. Pencegahan dan pelaporan pelayanan pencegahan dan penurunan stunting, baik secara manual maupun elektronik, dilakukan secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur. Pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten, Kota dan atau pihak lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan kepada Puskesmas dapat dilakukan secara tertulis atau penyampaian secara langsung melalui pertemuan-pertemuan seperti lokakarya mini bulanan, pertemuan tinjauan manajemen, dan forum lainnya. Liter. Puskesmas melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan disertai dengan analisis capaian. Analisis indikator dilakukan dengan metode analisis sesuai dengan pedoman dan panduan yang berlaku. Misal dengan merujuk pada metode analisis situasi yang terdapat di dalam buku pedoman manajemen puskesmas. M. Rencana program pencegahan dan penurunan stunting disusun dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif berdasarkan hasil analisis gizi di wilayah kerja puskesmas dengan pelibatan lintas program yang terintegrasi dengan RUK dan RPK pelayanan UKM serta UKP, laboratorium, dan kefarmasian.